Selamat pagi pendengar Respon Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana respon semuanya? Apa kabar? Senang sekali ya Viko dapat kembali menemani ruang dengar responer semuanya dalam program Sketsa Keluarga Indonesia yang selalu hadir dengan tema-tema yang relate dengan kehidupan kita. Ya responer semuanya, kali ini kita akan bahas tema Outbreak Response Immunization atau yang biasa disingkat ORI ya, merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya pengendalian wabah penyakit menular termasuk campak. Dan ORI dilakukan sebagai respons cepat ketika terjadi peningkatan kasus atau potensi kejadian luar biasa, dengan tujuan memutus rantai penularan melalui pemberian imunisasi tambahan kepada kelompok sasaran. Campak sendiri adalah penyakit yang sangat mudah menular dan dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak. Padahal anak yang kekurangan vitamin A bisa mengalami gangguan penglihatan hingga menurunnya daya tahan tubuh. Ya, melalui pelaksanaan ORI campak, pemerintah bersama dengan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Pasar Usang berperan aktif dalam melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit ini. Selain meningkatkan kekebalan individu, ORI juga berkontribusi nih dalam menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Oleh karena itu, penting banget kita sebagai masyarakat untuk memahami manfaat imunisasi serta turut berpartisipasi dalam program ini demi kesehatan bersama. Nah, hari ini responan semuanya kita akan kupas tuntas bersama dengan ahlinya agar kita semakin sadar akan respons yang cepat dalam memutus rantai penyakit campak dan langkah-langkah dalam penanganannya. Oleh sebab itu sudah hadir kedua narasumber kita yang berkompeten dalam bidangnya dari Puspa Bakabadara, Puskesmas Pasar Usang Bakabadi Udara. Yang pertama sudah hadir ada Ibu Sukarni ya sebagai pejabat penanggung jawab imunisasi Puskesmas. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sudah siap ya Ibu ya untuk memberikan edukasi kepada pendengar Respon Radio pagi ini. Insya Allah. Yang kedua sudah hadir juga dalam studio kita ya Pak Dr. Adit ya sebagai dokter umum di Puskesmas. Halo Pak, selamat datang. Ya ini pertama kali ya Pak ya, untuk pertama kali. Nanti bisa didekatin di mic ya. Baik, terima kasih ya untuk Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di studio Respon Radio pagi hari ini. Kami sangat senang bisa hadir di ruangan yang sama untuk memberikan edukasi pagi hari ini. So, responer semuanya, kita langsung masuk ke topik pembahasan kita pagi ini ya, tentang Outbreak Response Immunization atau ORI campak. Untuk responer semuanya ya, yang ingin bertanya langsung bergabung saja di WA kami 082155668003. Nanti Viko akan tunggu sampai jam 11 nanti ya responer semuanya. Dan kami juga melakukan live streaming di TikTok. Responer semuanya bisa bergabung dengan bergabung di live TikTok kami, dan yang ingin bertanya langsung saja ya tulis pertanyaannya di kolom komentar yang ada di TikTok Respon Radio 93,0 official. So Bu, kita langsung masuk saja ya ke pertanyaan pagi hari ini terkait dengan tema kita Outbreak Response Immunization atau yang biasa dikenal dengan istilah ORI atau ORI campak. Ya, kita langsung masuk nih. Apa sih Bu yang sebenarnya dimaksud dengan ORI campak? Ya mungkin secara sederhana, secara simpel supaya mudah dipahami oleh masyarakat Ibu. Terima kasih Mas Viko. ORI campak adalah Outbreak Response Immunization seperti yang disampaikan oleh Mas Viko tadi, adalah program imunisasi massal yang dilakukan untuk menangani wabah atau KLB dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan virus campak di wilayah kerja Puskesmas Pasar Usang. Di wilayah kerja Puskesmas Pasar Usang ya Bu ya. Sebelum kita lebih jauh ya memahami tentang apa yang dimaksud dengan ORI campak, mungkin bisa diberi secara secara simpel juga dengan data-data mungkin terkait dengan kasus campak ini untuk wilayah Sumatera Barat itu seperti apa sih Bu?
Kasus campak di wilayah di Sumatera Barat ini sudah meningkatnya sudah cukup lumayan tinggi ya, sehingga Iya. akhirnya dilakukan kegiatan ori campak ini, cuman tidak semua kabupaten kota Tidak semua kabupaten iya. kota. ada, tapi lebih banyak yang melakukan ori campak. Yang ya. Seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten. semuanya. Mm-mm. Jadi bukan cuman Puskesmas Pasar Usang saja, tapi Ya. seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman melakukan kegiatan ori campak. Sudah gencar melakukannya. Iya. Sudah gencar melakukan untuk menangani kasus campak ini supaya tidak berkembang penyakit ini memutus rantai. Ya, karena ini penting sekali ya Bu ya, sangat-sangat penting. Dan apa sih yang sebenarnya melatar belakangi sehingga dilaksanakannya ori campak ini khusus wilayah Pasar Usang ya? Tadi kan Ibu sudah jawab, ternyata kalau untuk wilayah Sumatera Barat itu sendiri sudah masuk KLB Bu ya? Ya, sudah masuk KLB. Apakah yang melatar belakangi sehingga di Pasar Usang juga dilaksanakan begitu Ibu? Iya betul. Dan menyusul adanya laporan temuan kasus campak memang udah meningkat di Puskesmas Pasar Usang ya khususnya, sehingga kita perlu melakukan tindakan yang cepat untuk meningkatkan kekebalan kelompok di kalangan anak-anak yang merupakan kelompok rentan. Jadi iya. memang kasus campak ini sudah meningkat, kemudian memang dipantau oleh Dinas Kesehatan dan perlu dilakukan ori di Puskesmas Pasar Usang, maka akhirnya kita lakukan ori. Oh, siap Ibu. Karena peningkatan kasus campak tadi. Peningkatan kasus campak memang kalau wilayah Pasar Usang juga peningkatannya luar biasa Bu ya, terutama kasus campak. Mungkin ada tambahan dari Dokter Adit terkait dengan hal ini? Iya, baru 1 bulan dokter ya di Puskesmas Pasar Usang ya. Cukup banyak ya. Oh begitu, siap. Terima kasih Ibu ya dan Pak buat jawabannya. Jadi sasaran utama ini Bu, sasaran utama yang perlu kita lihat nih dalam melakukan program ori campak ini, kepada siapa nih sasaran utama yang diberikan Ibu? Ya, sasaran utama imunisasi ori campak ini adalah bayi usia 9 bulan sampai dengan dia berumur 5 tahun, balita. Itu yang harus kita berikan imunisasi campak. Bayi dari umur 9 bulan sampai dengan dia umur 59 bulan, itu kan 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah itu sudah itu menjadi sasaran menjadi sasaran utama lah ya. Menjadi sasaran utama. Apakah ada misalnya dalam memberikan imunisasi ori ini Bu ya, campak ini, apakah ada step by step yang dilakukan Ibu? Mungkin teknis pelaksanaannya teknis, di lapangan. Setelah kita dinyatakan sebagai KLB atau wabah di wilayah kita oleh Dinas Kesehatan, ya kan, dan perlu dilakukan ori, maka yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan pendataan terlebih dahulu. Sasaran berapa jumlah bayi usia 9 bulan sampai dengan 59 bulan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pasar Usang. Kemudian kita lakukan microplanning, kita buat microplanning yang isinya berapa jumlah sasaran kita, yang akhirnya bisa kita ketahui berapa vaksin yang harus kita siapkan untuk kegiatan ori campak ini. Kemudian mengenai logistiknya juga, jarum suntiknya berapa, kemudian tenaga kesehatannya yang harus kita siapkan untuk kegiatan ini. Kemudian pos-pos imunisasinya juga, seperti di pos yandunya juga kita siapkan untuk melakukan kegiatan ini. Ya, kemudian yang paling penting juga kita melakukan sosialisasi dulu. Iya, penting itu Bu, penting sosialisasi pertama ke staf Puskesmas dulu, ya. Karena mereka yang akan melakukan kegiatan kan. Kegiatan pendataan. Iya, kegiatan imunisasi. Oh, kegiatan imunisasinya. Imunisasi ori campak. Kemudian kita sosialisasi juga ke masyarakat. Iya. Dengan halo-halo seperti halo-halo di ambulan. Iya. Kita keliling ambulan tuh, halo-halo, kemudian di
masjid atau musola, kita pakai toanya untuk melakukan sebelum kita melakukan kegiatan posyandu atau kegiatan ori ini. Ya, sejauh apa yang Ibu lihat ketika terjun dari lapangan, gimana sih respon dari masyarakat sendiri, Bu? Apakah menerima? Wah, kayaknya salah satu event yang bagus begitu ya untuk melihat apa menurun dalam memutus rantai penyakit campak, atau memang masyarakat sendiri sudah memahami begitu penyakit campak itu apa, akhirnya bisa menerima begitu, Ibu? Ya, sebagian besar mungkin alhamdulillah di wilayah Kerja Puskesmas Pasar Usang, sebagian besar orang tuanya punya kesadaran ya, membawa anaknya untuk melakukan imunisasi ori campak ini. Yeah. Kemudian tapi ada juga yang enggak, karena mungkin sosial media yang begitu gencar. Adanya anti vaksin, golongan-golongan anti vaksin, kemudian media sosial yang menyampaikan mengenai negatifnya vaksin atau gimana. Jadi masyarakat pun akhirnya kemakan dengan edukasi seperti itu ya, Bu ya. Itu yang disayangkan. Yang disayangkan sekali. Saya pikir hal-hal yang seperti itu perlu banget untuk kita ketahui ya sebagai masyarakat, bahwa ya penyakit campak itu adalah penyakit yang sangat-sangat serius, Ibu ya. Iya, betul. Yang sangat-sangat serius, yang bisa sampai membawa kepada kematian. Iya, betul Ibu ya? Iya, betul. Membawa kepada kematian. Oleh sebab itu ya tentu jikalau kita sebagai masyarakat masih termakan dengan edukasi seperti itu atau isu-isu seperti itu ya perlu banget untuk kita hindari. Dan memang ya makanya Respon Radio tuh selalu mendatangkan narasumber yang berkompeten ya untuk memberikan edukasi yang semaksimal mungkin benar, Ibu ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Dokter Adi sendiri terkait dengan bagaimana selama 1 bulan ya praktek di Puskesmas Pasar Usang, bagaimana Pak Dokter melihat respon masyarakat yang Pak Dokter alami sendiri di lapangan? Ada plus minus ya. Ada yang seperti contoh orang tuanya nggak mau divaksin ori campak karena bapaknya melarang. Itu ada beberapa. Tapi mungkin persenannya jauh ya. Persenannya jauh. Lebih banyak menerima ketimbang menolak. Atau 50-50 nih. Bilang 50 enggak ya. Oke, jadi memang respon masyarakat akhirnya berbeda-beda. Ada yang menerima dan juga ada yang menolak. Itulah fakta. Memang kita sebagai apa ya? Sebagai kesehatan ya, melihat bahwa hal ini sangat penting. Akan tetapi perlu kita pahami, apa sih Bu yang menjadi perbedaan antara imunisasi rutin dengan ori campak? Apakah ada perbedaan, Ibu? Baik Mas Viko, kalau imunisasi rutin itu adalah imunisasi dasar lengkap yang harus diberikan kepada si bayi sebelum dia umur 1 tahun. Tapi kalau ori campak, ori outbreak response imunisasi, itu diberikan hanya pada saat terjadi wabah atau KLB, seperti imunisasi tambahan gitu. Lanjut ya Bu? Iya, itu. Jadi ori itu merupakan imunisasi tambahan yang dilakukan pada saat terjadi KLB atau wabah. Tapi kalau imunisasi rutin itu merupakan imunisasi dasar lengkap yang harus diberikan pada si bayi sebelum dia umur 1 tahun. Ya, itu sudah ada jadwalnya. Sudah ada step by stepnya ya. Iya. Beda sama ori yang tadi tuh, hanya dilakukan pada saat terjadi wabah atau kejadian luar biasa KLB tadi, peningkatan kasus campak seperti sekarang ini. Sekalipun si anak ini tidak mendapat imunisasi rutin misalnya Bu ya, apakah tetap akan masih diberikan imunisasi ori campak ini atau gimana Ibu? Masih tetap diberikan, karena kalau ori itu diberikan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi meskipun si anak ini sudah lengkap imunisasinya pada saat bayi, kalau terjadi wabah tadi tetap diberikan imunisasi. Tetap diberikan imunisasi tanpa memandang imunisasi yang sebelumnya. Ya, begitu betul. ya.
Terima kasih Bu ya. Iya. Jadi memang sudah clear. Responden semuanya jangan pernah takut ya untuk imunisasi ori campak ya. Karena ya jangan khawatir nih kalau sebelumnya tidak mendapat imunisasi rutin, tetap masih akan diberikan imunisasi ori campak. Bagaimana Bu cara memastikan anak-anak yang belum imunisasi bisa terjangkau dalam program ini? Misalkan ya, kalau seperti bidan desa dia punya wilayah masing-masing ya, Ya, Mas Viko. Jadi betul. pada saat kegiatan posyandu, kemudian si bayi nggak datang ya ini, atau ya dia nggak bisa datang, Betul. dan si bidan desa menelepon dulu, bisa nggak datangnya, ya kan? Karena kalau memang nggak bisa datang, mungkin bulan besoknya kita lihat juga nggak juga datang, jadi kita perlu melakukan kunjungan rumah. Oh iya. Atau sweeping dengan membawa vaksin yang mau kita berikan kepada si bayi. Jadi Kepada si kita bayi. seperti menjemput bola gitu lah. Iya kita Gitu. memang harus Bu ya. Harus. Iya, memang itulah usaha kita ya, Ya. usaha kita untuk meningkatkan capaian imunisasi yang meningkat agar si bayi ini mendapatkan imunisasi lengkap. Betul, gitu. Ibu. Itulah upaya kita gitu, Mas Jadi Viko. harus datang ke Iya. rumah-rumah begitu. Ya mungkin ya balik lagi. Iya. Ada respon positif, ada Ya, respon ada. negatif. Ya kadang ada yang menolak, ada yang menerima, yaitu memang Udah risiko. ada resiko. Udah risiko Pak ya. Iya. Benar. Jadi wah respon semuanya. Jadi apa yang sudah kita pahami terkait dengan imunisasi ori campak itu sangat luar biasa ya dahsyatnya. Dan buat responden semuanya yang ingin bertanya langsung saja nanti DM di 082155668003. Ya bisa juga melalui media sosial, nanti ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 official. Kita juga melakukan live streaming di TikTok. Responden semuanya bisa bertanya langsung ya di kolom komentar nih. Kita lanjut Bu ya. Kita lanjut. Apa sih kendala-kendala nih yang biasa dihadapi petugas saat pelaksanaan ori? Kendala yang mungkin paling sering didapatkan begitu. Kendala yang pertama tadi sudah disampaikan Sudah di awal disampaikan. tadi mengenai penolakan dari orang tua. Adanya sosial media yang negatif ya. Termakan isu yang tidak benar. Isu yang tidak benar. Kemudian semenjak ada banjir itu ya Mas Viko, kan wilayah di sekitar Sungai Buloh Timur itu jalannya kan Jelek itu Bu ya. jadi wilayah geografis juga mempengaruhi. Sangat mempengaruhi ya, Iya, mempengaruhi. itu. Untuk jalan ke sana susah, harus naik motor. Wah. Itu pun harus hati-hati. Jadi Seperti itu. Kuliah. Iya, Kuliah, ya. tantangannya besar Bu ya. Iya. Tantangannya besar tuh. Kalau enggak mau ya putar jauh ke wilayah Sikabu itu. Berputar situ. Wah, sejauh Iya, sekali. Iya, jauh. Kita kan tidak hanya memandang bahwa ini udah masuk job desk saya nih gitu ya. Iya, iya. Tetapi kita memandang itu sebagai tugas dan kewajiban ya, yang harus kita emang harus. laksanakan untuk memutus rantai. Iya, betul. Sebenarnya kepedulian kita terhadap penyakit campak dan juga kepedulian kita untuk masyarakat kita ini aman, sehat dan damai Ibu ya. Ya masyarakat jadi sehat. Ya. Sehat lah pokoknya. Dokter sendiri gimana selama 1 bulan ketika apakah balik lagi tantangan dokter sendiri yang dokter alami ketika berada di lapangan, bagaimana dokter? Tantangan paling utama itu mengedukasi pasiennya, orang tuanya, memberikan pemahaman yang lebih kuat lagi. Yang lebih kuat lagi ya. Mengenai pentingnya kesehatan. Kita menanamkan pemahaman yang benar, mindset orang tua terkait dengan penyakit ori campak ini ya dokter. Wah luar biasa. Jadi responden semuanya kita sudah sama-sama melihat ya bahwa ya tantangan itu banyak, tapi balik lagi bahwa yang kita pikirkan adalah demi kesehatan masyarakat yang ada di sekitar kita. Terus bagaimana upaya Puskesmas dalam mengedukasi masyarakat yang masih ragu terhadap imunisasi Ibu? Sama seperti yang tadi disampaikan, kita lakukan edukasi sama seperti yang disampaikan oleh Dokter Radit tadi. Kita lakukan edukasi ke orang tuanya bahwasanya ini loh
manfaat dari imunisasi itu. Kemudian kita sampaikan bahwa sosial media yang negatif itu tidak benar. Yang benar tuh seperti ini, kita sampaikan seperti itu. Ini loh, kalau si anak tidak diberikan imunisasi bisa tertular penyakit lebih mudah. Gitu. Seperti itu kita sampaikan ke orang tuanya. Kita berikan pamflet-pamfletnya. Nah, kalau enggak kita lakukan kerjasama dengan lintas sektor, misalkan kita bawa wali nagari atau wali korongnya untuk datang ke rumah untuk melakukan kunjungan tadi. Kita libatkanlah lintas sektor. Kita libatkan ya, itu penting sih Bu ya. Iya, penting sekali kita kerjasama. Masalahnya kesehatan tuh bukan cuma kita tenaga kesehatan aja yang bertanggung jawab, tapi semua dari aparat nagari dan kecamatan juga terlibat di situ. Terlibat dalam meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Sekali lagi, apakah ke sekolah-sekolah juga Ibu dalam memberikan edukasi? Ke sekolah-sekolah juga ya? Betul. Seperti yang kita lakukan sekarang ada ori difteri kan? Di sekolah juga kita lakukan. Di sekolah juga dilakukan. Untuk memberikan edukasi ini Bu ya. Jadi, sekalian kita berikan imunisasi juga di sini. Sekalian berikan imunisasi. Nah, ketika langsung berikan imunisasi gimana tuh Bu? Nggak perlu izin? Apakah perlu izin dulu ke orang tua atau nggak perlu ya? Sudah dapat izin dari guru atau pihak-pihak sekolah langsung diberikan? Iya, kalau untuk di sekolah kita berikan undangan dulu ya. Kita sampaikan ke kepala sekolah dan kepala sekolahnya yang menyampaikan ke grup-grup wali kelas. Dari wali kelas ini menyampaikan ke grup orang tua. Jadi di situ mungkin ada yang bersedia anaknya diimunisasi, ada juga yang nggak bersedia diimunisasi. Gitu. Jadi yang kalau nggak bersedia kita juga nggak bisa paksakan Bu ya. Iya. Kadang kalau sudah anak-anak yang lain diimunisasi, kadang si anak ini yang pengen juga diimunisasi, tergerak gitu mau diimunisasi. Wah teman saya diimunisasi kok saya enggak gitu ya. Akhirnya kan senang gitu. Ya senang. Soalnya kita imunisasinya di depan gitu kan Mas Viko, di depan. Kadang sudah diimunisasi tuh ditanya sama kawan, sakit enggak sakit. Nah ada terasa sakit tuh katanya kan, jadi yang lain juga termotivasi. Itu kan untuk imunisasi gitu. Mungkin sudut pandang mereka, wah kayaknya imunisasi sakit nih gitu ya. Tapi karena support dari teman juga ya Pak ya. Teman dari teman juga akhirnya ya tergeraklah hatinya. Tergeraknya hatinya. Akhirnya bisa terrealisasi dengan baik untuk wilayah sekolah Bu ya. Ya, terima kasih. Ada tambahan Pak Dokter? Sekolah-sekolah ya? Iya. Ke sekolah-sekolah yang sudah dilakukan buat tercapainya imunisasi dan juga yang salah satunya ori atau difteri atau yang lain juga itu sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh wilayah kerja Puskesmas Pasar mungkin di seluruh puskesmas yang ada di seluruh Indonesia. Seluruh ya, udah gencar untuk melakukan ini ya. Wah luar biasa. Jadi memang masyarakat, pemerintah dan juga semuanya lintas sektor itu terlibat ya dalam mengedukasi, memberikan imunisasi ori campak ini kepada masyarakat yang ada di sekitar. Terima kasih Bu ya buat penyampaiannya sangat clear dan luar biasa. Mungkin kita break sebentar, kita akan dengerin satu lagu dulu ya yang akan menemani ruang dengar kita di pagi hari ini. Kita dengerin lagu dari Alan Walker yang feat Emerson Flora dengan judul Monsters akan menemani kita semua pada pagi hari ini. 93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda, balik lagi bersama Viko dan juga dengan kedua narasumber kita di pagi hari ini dalam program Sketsa Keluarga dengan tema talk show Outbreak Response Immunization atau yang biasa dikenal dengan ori campak. Ya, pagi hari ini responan semuanya kita akan masuk ke next question ya, pertanyaan selanjutnya. Namun responan semuanya perlu kita pahami bahwa penyakit campak itu adalah penyakit yang sangat serius. Buat responan semuanya yang nanti ingin bergabung bersama dengan kami dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema kita pagi hari ini, bisa bergabung di 0821 5566 8003. Bisa juga ya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan
menulis Respon Radio 93,0 official. Dengerin streaming kami di www.responradio.com. Yang ingin bertanya seputar tema nanti yang ada di live TikTok, tulis saja di kolom komentar, nanti akan dibacakan dan juga dijawab oleh narasumber kita. Ya dokter, menurut Kementerian Kesehatan ya tahun 2025 itu kan kasus campak untuk wilayah Indonesia itu kan 63.789. Yang terkonfirmasi itu kan ada 11.094 kasus. Sedangkan kematian itu ada 69 kasus kematian. Nah, untuk tahun 2026 Februari sampai Maret itu 8.224 kasus dan yang terkonfirmasi itu ada 572 dan kasus kematian itu yang nggak banyak, sekitar di bawah 10 untuk Februari sampai dengan Maret ya. Jadi kalau kita lihat kondisi Sumatera Barat ini menurut Kementerian Kesehatan termasuk dengan KLB campak terbanyak ya, yang dengan penuh risiko juga ya dokter ya. Nah tadi kan sudah dijelaskan juga ya tentang edukasi yang sudah diberikan, seriusnya penyakit campak, terkait dengan apa imunisasi yang diberikan. Kalau untuk kita lihat nih penyakit campak itu seberapa serius sih jika tidak segera ditangani begitu dokter? Oke. Kalau kita bicara soal campak ya, benar dokter. Mungkin masih ada menganggap ini hanya penyakit biasa, cuman demam atau hal yang biasa ya. Banyak ya. Gitu. Padahal penyakit ini gampang menular, apalagi yang anak-anak yang tidak diimunisasi atau divaksin campak itu sendiri, karena tidak ada tamengnya. Tidak ada tameng. Jadi imunisasi itulah tameng ya, gitu. Benar gitu. Jadi campak itu bisa menyebar lewat batuk juga bisa. Lewat batuk. Apalagi yang tidak divaksin kan gampang banget itu. Gampang banget, betul. Yang perlu kita pahami itu campak ini lebih ke komplikasinya. Komplikasinya bisa ke paru-paru sampai ke otak, seperti radang otak bisa. Sampai ke akhirnya ke kematian. Itu mungkin turut berduka cita juga. Ada sejawat saya itu internship juga. Ya, di Jawa kalau nggak salah. Itu teman sejawat saya Jawa itu Barat. Ya, itu dia meninggal karena menangani kasus campak itu sendiri. Tertular. Dia sama saya. Dia yang menangani. Iya, dia meninggal karena tertular. Iya, benar, dari pasien-pasien yang dia periksa. Wah, dia berduka cita dokter. Bulan Februari kayaknya dia meninggal. Februari tahun 2026. Ya, karena dia udah, saya baca-baca itu infonya dia udah kena campak awalnya, terus karena masih disuruh kerja karena internship kan nggak boleh libur ya. Betul. Jadi harus kerja, harus sesuai tupoksi dia kerja. Jadi mungkin imunnya down, jadi komplikasi ke yang lain. Jadi komplikasi lah yang perlu dihati-hatikan. Iya benar. Makanya itu pentingnya ori campak ini. Ori campak semua. Jadi menurut dokter untuk penyakit campak ini serius sekali ya? Iya serius. Sangat serius. Oleh sebab itulah sebenarnya kita lihat pemerintah akhirnya gencar melakukan imunisasi kan. Ya, betul, yang bekerja yang tadi kita bahas Bu ya. Bekerja sama dengan beberapa lintas sektor dan sebagainya. Dan itu kan tadi kita lihat komplikasi dalam penyakit dalam ya. Nah kalau kita lihat dari sisi luar misalnya kan kemarin ada kasus ketika kami ngajar, misalnya saya ngajar, tiba-tiba ada anak yang tangannya apa tuh Bu? Ruam-ruam atau iya seperti ada bentolan-bentolan bercak-bercak. Jadi merah. Akhirnya disampaikan, wah kayaknya penyakit campak nih, kita liburkan saja dia begitu. Kalau untuk tanda dari luar itu apakah ada Pak? Ya mungkin salah satunya demam, ada ruam-ruam merah. Paling penting itu anak-anak tuh gampang. Kalau dokter lihat tuh kalau dia campak pasti ditanya di belakang telinganya ada ruam merah nggak gitu. Oh gitu. Ya biasa ada tuh kelihatan. Sampai kalau awal-awal biasa belakang telinga. Kalau masih tahu awal biasa nggak kelihatan itu ruam-ruamnya. Oh begitu. Jadi nggak muncul bentolan. Kalau biasa kan wah muncul bentol-bentolan nih, wah kayaknya campak nih. Akhirnya dia dihindarkan Bu ya. Jadi bukan itu, ada ruam-ruam di belakang telinga atau biasa di seluruh tubuh juga bisa. Di seluruh tubuh juga bisa begitu. Terima kasih dokter ya. Nah, apa nih dampak yang bisa terjadi jika anak tidak mendapatkan imunisasi campak? Ya, seperti yang saya bilang tadi, imunisasi campak ini merupakan pelindung tameng untuk seorang anak gitu ya. Jadi jika mereka tidak mendapatkan imunisasi, jadi mudah terpapar. Mudah terpapar. Kalau udah dapat imunisasi,
terpapar mungkin bisa jadi. Terpapar. Cuman untuk komplikasi untuk gejala yang lebih beratnya lebih minimal. Lebih minimal. Iya benar. Jadi anak yang tidak diimunisasi ini juga menjadi sumber penularan. Iya, sumber dari penularan. ya ngantar orang lain. Karena dia akan nyebar terus, benar, betul ya. benar. Dia akan nyebar Ya, terus. makanya seperti kasus teman sejawat saya kena juga kan dari pasien sendiri gitu. Betul. Jadi sebenarnya imunisasi itu bukan hanya melindungi kita atau anak kita yang itu ya, tapi juga untuk semuanya yang ada di kita sekitar temui. kita. Ya, Betul. benar sekali. Semua. Head immunity tadi. Iya, benar. Imunisasi. Oh, yang herd immunity. Kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok ya. Jadi ketika satu udah diimunisasi, maka ya Bisa melindungi yang semua, ada di gitu. sekitar, begitu ya. Jadi ya mungkin dampak seriusnya adalah kematian. Iya, Ya, benar. seperti yang disampaikan oleh dokter teman sejawat tadi ya. Dampak seriusnya pada kematian. Kalau yang menular seberapa cepat sih menularnya? Maksudnya misalnya hari ini kita kan nggak tahu dia menular kapan. Ya, kalau dibilang seberapa cepat dan tidaknya itu tergantung dari imunitas si personnya itu sendiri. Gitu. Tergantung imunitas Ya, person. kalau dia udah divaksin mungkin bisa terkena, bisa tidak terkena gitu. Walaupun karena udah ada imunitasnya dari Udah ada tamengnya lah. gitu. Kalau dia belum ada mungkin bisa lebih cepat terkena, dampaknya mungkin besoknya bisa langsung tahu itu gejala-gejala campaknya gitu. Tapi kalau sudah terkena kan bisa tidak sembuh total atau bagaimana? Udah bisa tumbuh. Bisa sembuh total, Ibu, ya? Bisa. Ada tambahan dari Ibu? Kalau campak itu kan penyebabnya virus ya. Iya. Kalau virus tuh cepat sekali penyebarannya. Wah. Misalkan anak satu lokal ini ya, satu kelas dapat ada yang satu yang terkena, maka sebagian besar anaknya akan tertular karena virus tadi yang menyebar. Iya. Jadi untuk lebih bagusnya kalau anak udah terkena seperti itu, wali kelasnya langsung si anak libur aja sekolah dulu, biar di rumah aja dulu disehatkan diisolasi. dulu gitu ya. Diisolasi Iya. kayak kalau COVID kan COVID, diisolasi 2 minggu. Kalau yang ini Kalau ini paling seminggu. Atau paling semingguan untuk diisolasi ya. Untuk tidak berbaur dulu dengan teman-temannya. Ya supaya tidak menular lah istilahnya begitu Bu ya. Nah, peran orang tua dalam mendukung keberhasilan program ORI ini bagaimana Ibu? Kalau Pak di lapangan ya, gimana? Apakah orang tua wah excited banget buat nyambut gitu ya? Imunisasi ORI ini berguna sekali. Bagaimana dokter peran orang tua dalam mendukung program ini? Ya, mungkin peran orang tua itu sangat besar ya, karena Besar, ya? itu orang tua kan pasti selalu bersama dengan anaknya. Betul. Orang tua sebagai garda terdepan buat anaknya dan lingkungan anaknya juga. Nah, jadi mungkin apalagi orang tua juga sekarang udah canggih ya, udah banyak sosmed gitu ya, Iya, udah pakai TikTok, udah TikTok. Instagram, Facebook. Dulu kan belum Belum. segempar sekarang ya Iya. informasi. Jadi orang tua harus bisa memilah dan memilih mana yang benar atau yang tidak. Atau mungkin orang tuanya ada dokter pribadi atau langsung, kan sekarang udah ada tuh platform Ya, untuk Halodoc ya, atau Halodoc. apa gitu kan Benar-benar. banyak itu, bisa konsultasi gratis juga. Bisa konsultasi gratis atau sekarang- atau datang aja langsung. Iya, datang betul ke ya. puskesmas, datang ke klinik atau ke rumah sakit langsung boleh gitu. Sekarang juga dokter-dokter konten kreator juga banyak gitu, bisa langsung tanya. Dokter Kadang- Tirta Iya, ya. benar, dokter Gia gitu kan sekarang Dokter lagi Gia, betul, viral betul, ya, gitu lagi kan. viral-viralnya. Jadi orang tua garda terdepan buat anaknya, yang terbaik buat anaknya, bagaimana anaknya bisa bagus, gimana kesehatan, bukan hanya pendidikan apa, tapi paling penting kesehatannya gimana gitu. Yang bahaya kalau orang tua acu tak acu. Benar. Kalau orang tua acu tak acu, nah waduh, pusing kita ya. Iya, pusing. Ya kita pusing. Jadi orang tua itu berperan penting ya dalam memutus rantai yang namanya penyakit campak ini. Jadi kita sebagai orang tua respon semuanya jangan acuh tak acuh terhadap kesehatan anak-anak kita. Ini ada pertanyaan ya dokter dari Bang Peaches Boy. Dok, apakah campak bisa terjadi pada orang dewasa? Oh, bisa. Bisa ya. Saya waktu dinas di rumah sakit itu ada dewasa juga. Ya, yang teman sejawat juga Iya, dewasa. teman sejawat juga barusan. Yang- di dewasa itu apalagi lansia, ditakutkannya itu komplikasinya. Komplikasi ya. Gitu. Kalau sudah komplikasi Itu susah. mungkin tidak tertolong Bu ya.
lebih banyak yang tidak tertolong. Lebih banyak. Lebih banyak Iya, tidak. makanya kalau udah ngerasa ada gejala atau apa langsung konsultasi ke dokter atau gimana gitu. Jadi kita tahu dokter-dokter atau nakes-nakes yang ada di vaskes yang ada di sekitar rumah. Jadi tahu bagaimana tata laksana lebih lanjutnya, apakah mau dirujuk langsung atau apa gitu. Kan kadang-kadang dia udah ke vaskes ini, cuma karena masalah rujukan atau apa kan jadi sulit. Betul, betul. Nah, dokter kan sempat singgung gejala ya, gejala. Nah, supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat itu langsung bisa mengerti, wah ini kayaknya penyakit campak, jadi langsung ke dokter. Apa gejala-gejala yang biasa didapatkan oleh Paling penderita? utama demam. Paling utama demam. Demam sepanjang hari gitu biasanya. Terus kalau biasa 2-3 hari udah muncul ruam-ruam itu udah bisa jadi gejala juga. Ruam-ruam merah. Ruam-ruamnya bukan bentol-bentol yang ada Iya. isinya, cuman ruam-ruam merah gitu aja. Ruam-ruam merah gitu aja ya. Benar. Kayak biang keringat. Biang Iya. keringat. Beda kan antara biang keringat sama kadang-kadang orang tua ada, ini gimana dok? Ini. Tapi gatal nggak? Iya gatal. Berarti bukan campak. Demam nggak gitu? Beda. Kalau campak ada gatal ya? enggak. Oh begitu. Iya. Jadi itu gejala-gejalanya. Lebih paling penting itu ruamnya. Kalau dokter tuh pasti lihat ruamnya gitu. Gimana? Kan penyakit kulit itu kan beda-beda ya. Beda-beda, betul. Dan dia beda-beda tapi mirip. Nah, gitu. oke, Maka oke. ini ruam merah campak atau ruam yang lain. Yang biasa. Bener gitu. Ya supaya tidak menimbulkan perspesial lain, Iya, langsung aja dibawa ya. bawa ke dokter. Kalau muncul ruam-ruam. Jadi itu gejala-gejalanya, respon semuanya ya. Ada tambahan Ibu? Mungkin? Udah ya, sudah clear ya. Udah clear. Jadi segera ya, jikalau ada tanda-tanda langsung tanyakan. Nah, kalau dia terkena campak tapi tidak keluar semua, apakah itu bisa menyebabkan kematian, Dok? Oh, tidak. Tidak semua campak menyebabkan kematian. Tidak semua campak, tapi yang kalau sudah parah sekali, Parah ya, ya. dampak. Makanya komplikasi. kalau udah kerasa nih tanda-tandanya langsung aja konsultasi ke dokter. Dokternya mau memberikan obat, kan biasa campaknya itu diberi vitamin A ya Bu. Ya, Jadi nanti bisa dikasih vitamin A gitu. Dikasih obat yang sesuai dengan yang dia alami. Yang dialami begitu ya. Jadi Bang Pices Boy ya. Jadi ya mungkin kalau yang sampai kepada kasus kematian itu karena sudah komplikasi. Komplikasi. Tapi kalau nggak ada komplikasi, kalau apa, Masih insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya bisa disembuhkan, bisa ditangani. Bisa ditangani. Jadi jangan khawatir ya responder semuanya. Jikalau ada gejala-gejala demam seharian wah nggak turun-turun, langsung saja ke dokter atau ke puskesmas terdekat. Yang wilayah puskesmas Pasar Usang langsung saja datang di puskesmas Pasar Usang ya. Ya, 24 Puskesmas jam. 24 jam ya 24 hours ya. Jadi siap menerima responder kapanpun waktunya datang. Pasti dilayani dengan baik ya dokter ya. Ya. Efek samping dari imunisasi campak apakah ada efek samping dan bagaimana cara masyarakat dalam menyikapinya dokter? Ya pasti. Jangankan vaksin, obat aja ada efek sampingnya gitu. Iya, Obat iya. yang katanya untuk menyembuhkan juga ada efek samping. Ada Apalagi efek vaksin. samping. Vaksin itu ibaratkan sebuah virus yang kita matikan. Jadi itu dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, Iya. itu bahasa awamnya. biar mudah. bahasa yang simpel dan Jadi, mudah ya, mengerti. jadi efek samping imunisasi campak itu umum terjadi, tapi biasanya yang terjadi itu kayak demam-demam Demam-demam. atau merah habis disuntikannya gitu. Tapi kalau ada yang lebih parah lagi atau apa, segera konsultasi ke dokter, bawa ke dokter, jadi bisa ditangani. Bisa gitu. bisa ditangani. Pasti ada efek sampingnya gitu. Ya karena memang tidak bisa dipungkiri setiap Ya, obat seperti yang dokter iya. sampaikan tadi punya efek samping. masing-masing. Yang penting jangan panik, jangan langsung Wah, gitu-gitu ya, langsung. responnya apa Iya, segala macam. langsung kan ke dokter aja langsung. Itulah yang dinamakan dengan respons kita sebenarnya mempengaruhi juga ya dokter ya. Respon kita terhadap kesehatan kita juga mempengaruhi. Jadi bagaimana masyarakat harus menyikapinya ya jangan panik. Ya jangan panik, jangan terlalu gegabah untuk ambil kesimpulan dan ya segera konsultasikan. Jadi untuk kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan ORI di Puskesmas Pasar Usang ini bagaimana, dokter? Oke. Selama mungkin belum ya, maksudnya dokter kan baru 1 bulan. Bagaimana yang dokter lihat selama? Oke, dari kesiapan Puskesmas Pasar Usang mungkin untuk yang lain juga, apalagi udah terjadi kejadian yang luar biasa kayak gini ya. Untuk pelaksanaan ORI itu tentunya sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari ketersediaan vaksin, dari alat-alat medisnya, lalu juga tenaga kesehatan yang sudah
latih untuk Betul. melakukan vaksin ini. Nah, jadi tenaga kesehatan juga dibekali dengan pengetahuan untuk memberikan vaksinasi ori ini dengan aman dan juga profesional. Jadi iya. agar ori ini tepat sasaran. Ori ini tepat gitu. sasaran. Jadi masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir terhadap nakes-nakes yang akan memberikan vaksin ori campak ini, terutama jadi semuanya sudah dipersiapkan oleh Puskesmas langsung dari pusatnya, dari Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan. Udah ada SOP. Udah ada SOP-nya lah, jadi nggak keluar jalur Enggak, lah. iya benar. Ya, jadi memang persiapan untuk wilayah Puskesmas Pasar Usang Sudah sudah siap sekali ya untuk melaksanakan imunisasi ori campak. Kita ada pertanyaan dokter dari untuk namanya sendiri agak susah ya. Ini ada GFNRKHM, ini nama ID TikToknya. Dia bertanya, Dok, keluhan saya tuh hilang arah, terus solusinya gimana ya? Waduh. Wah, ini pertanyaan di luar jalur ya, nggak bisa dijawab. Ya, temukan jalurnya sendiri. Ya, kita lanjut Jok ya. Google Map aja. Iya. Jadi kalau hilang ya tanggung sendiri begitu. Kita lanjut ya dokter ya. Jadi harapan dari pihak Puskesmas terhadap masyarakat terkait dengan program ori ini apa dokter? Harapan kami Puskesmas yaitu berpartisipasi yang aktif lah masyarakat untuk ori vaksin imunisasi ori. Betul. Boleh datang ke Puskesmas atau ke posyandu atau ke pos-pos pelayanan imunisasi yang tersedia gitu. Dan juga membawa anak-anak untuk mendapatkan imunisasi sesuai jadwalnya. Lalu juga kami berharap masyarakat bisa menjadi bagian dari penyebaran informasi yang positif. Yang positif. Ya, jangan hoax-hoax yang yang bersiliweran. Iya, yang bersiliweran. terjadi gitu. Jangan mudah percaya pada isu-isu yang belum benar dan juga bisa menimbulkan ketakutan-ketakutan yang terjadi pada orang tua anak-anak. Iya betul. Jadi dengan kerjasama yang kuat antara tenaga kesehatan dan masyarakat ini, kita bisa mencegah penyebaran campak ini untuk masa depan anak-anak. Amin. Untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Jadi sama-sama kita saling support satu sama lain. Kalau dari pihak Puskesmas sendiri sudah gencar melakukan, maka kita sebagai masyarakat perlu menyikapi dengan baik bahwa apa yang sudah disediakan pemerintah itu ya tidak ada yang merugikan. Betul. Benar. Semuanya membuat kita sadar bahwa kesehatan itu penting. Kita lanjut di statement closing ya. Closing statement untuk Ibu sendiri ya. Ibu sendiri apa nih closing statement yang ingin diberikan kepada pemerintah kepada masyarakat, apa nih yang pesan dan kesan lah yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk agar lebih sadar pentingnya imunisasi. Mencegah lebih baik lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Ya, benar. Jadi bawalah anak-anak ibu untuk melakukan imunisasi rutin di Puskesmas Pasar Usang. Imunisasi dasar lengkap. Karena dengan imunisasi dasar lengkap si anak mendapatkan kekebalan secara utuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Siap. Sudah Bu. Kalau Bapak sendiri bagaimana untuk Pak Dokter? Oke, pesan saya itu imunisasi itu adalah bentuk kasih sayang kita terhadap anak-anak kita. Ya, nah, gitu. Betul. Dengan imunisasi kita memberikan perlindungan terbaik kepada anak-anak kita untuk masa depan yang lebih cerah lagi. Jadi jangan menunggu anak sakit dulu baru kita mau bertindak gitu. Telat ya? Ya, jadi telat gitu. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi imunisasi ini juga sudah aman, halal dan juga dijamin oleh kesehatan untuk kita bersama gitu. Apakah gratis juga Dok? Ya, gratis. Wah, gratis. Benar, gratis dari Kementerian Kesehatan. Gratis Ya, tidak benar. memungut biaya Tidak apapun. Jadi mari kita bersama menjaga kesehatan anak-anak kita semuanya agar menjadi Generasi generasi yang sehat dan kuat. Ya. Karena Udah. kalau di dokter bayar loh tuh. Kalau ke 300.000 spesialis sana Bayar ya. Lumayan mahal juga ya. Mending ke 1 puskesmas. jutaan. 1 juta? 1 juta. Wah.
Baik, terima kasih untuk Pak Dokter dan Ibu sendiri ya yang sudah berkenan hadir di studio Respon Radio dalam memberikan edukasi terkait dengan imunisasi atau yang biasa dikenal dengan Ori Campa. Ya, dari perbincangan hari ini kita dapat memahami bahwa imunisasi Ori Campa merupakan langkah penting dan strategis dalam mencegah penyebaran penyakit campak yang berpotensi menjadi wabah. Jadi Responas semuanya, program yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Pasar Usang bukan hanya semata-mata tanggung jawab ya, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh nih dari masyarakat, khususnya orang tua. Kalau tadi Pak Dokter sampaikan, orang tua itu adalah garda terdepan dalam memastikan memutus rantai penyakit ini. Jadi untuk memastikan anak-anak kita tuh mendapat imunisasi yang lengkap dan juga tepat waktu melalui kolaborasi yang baik antara puskesmas dan masyarakat, diharapkan cakupan imunisasi dapat meningkat sehingga risiko penularan campak dapat ditekan secara signifikan. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak Dokter dan Ibu sendiri yang sudah bersedia bergabung bersama dengan Viko di ruang studio Respon Radio. Semoga setelah ini kita dapat memahami pentingnya imunisasi dalam mencegah penyebaran campak serta langkah-langkah penanganannya. Ya, saya Viko pamit undur diri dari Ruang Dengar Responer. Tetap jaga kesehatan keluarga dan sampai jumpa di program Skesa Keluarga berikutnya bersama Respon Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.